Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, untuk pertama-tama kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG ya. Ya, indeks IHSG pada hari ini ditutup naik 0,32 di level harga 4.641 ya. Namun pergerakan ini dari sesi pertama terlihat IHSG tertekan ya. Ya, di mana tekanan datang dari dua saham konsumer yaitu grup Indofood yang turun ARB ya masing-masing 7% semua ya. Dan ini menyebabkan tekanan ke market ya di awal-awal sesi ya, bahkan IHSG sempat minus sampai minus setengah persen ya. Namun perlahan-lahan mulai bangkit ya. Nah, sampai pada titik netral ya. Namun pada post trading IHSG akhirnya diangkat naik ya. Nah, dan akhirnya ditutup naik ya di 4.641 dan itu sudah break dari resistance sideways selama ini ya. Dari review dari Maret April ini ya. April Mei ya. Maret April jadi resistance sideways selama hampir 3 bulan ya. Dan hari ini bisa di break ya. Dan seperti video sebelumnya ya bahwa kenaikan IHSG di hari-hari terakhir ini akan besar kemungkinan bakal mengikuti rally 4 hari terakhir bursa di akhir bulan April kemarin ya. Nah ini seperti pembahasan kemarin ya, startnya kalau bulan April start dari 4480 ya, dari support ya. Namun yang kali ini startnya adalah dari moving average 20 ya, atau dari tengah ya. Nah kita harapkan nanti sampai hari terakhir ya, ini bila di akhir ya, di akhir bulan April kemarin ya, di 4.726 ya, kita harapkan ini bisa lebih tinggi atau paling tidak sama dengan yang pernah terjadi di bulan Maret ya. Jadi nyampe 4.800-an ya. Kalau ini 4.000 close-nya di 4.811 ya. Nah, kita harapkan besok masih ada kenaikan lagi ya mencapai level 48 ya. Dan kemudian nanti Juni bisa pulih kembali untuk mencapai 4.900 ya. Untuk pembahasan IHSG cukup sekian karena kemungkinan besar besok ada kemungkinan lanjut ya. Apalagi bila kita lihat sekarang Dow Future menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan ya, naik 1,3% ya. Nah, kita harapkan besok terus naik ya. Nah, ini yang menjadi aksi window dressing di akhir bulan ya. Di akhir bulan biasanya akan terus naik ya, kemungkinan besarnya ya. Oke. Nah, sebelum melangkah ke pembahasan sahamnya ya, ini saya akan coba menawarkan suatu program ya, membership dari Rob Chameleon Trader ya. Nanti di dalamnya rekan-rekan akan tergabung ke dalam satu grup Telegram ya, dan di mana akan mendapatkan fasilitas salah satunya pertama yaitu mendapatkan rekomendasi saham ya dengan trading plan yang jelas dengan titik entry dan cut loss berapa, dan juga nanti harus keluar bagaimana ya, dan juga nanti rekan-rekan juga akan mendapatkan suatu chart ya lengkap dengan analisa teknikalnya ya, seperti yang ada di channel YouTube ini ya. Dan juga fasilitas kedua yaitu rekan-rekan dapat merequest suatu chart dari suatu saham ya, lengkap dengan nanti saya akan berikan lengkap dengan analisa pembahasan analisa teknikalnya dan bagaimana peluangnya ya. Dan apabila itu saham-saham yang sudah dimiliki, nanti kita akan dapat dijelaskan apakah saham tersebut masih layak untuk di hold atau harus di cut loss ya. Dan juga nanti rekan-rekan ya nanti juga dapat berdiskusi dan berkonsultasi segala yang berkaitan dengan saham ya. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh rekomendasi yang pernah diberikan ya.
Nah, bila rekan-rekan ada yang tertarik ya, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama. Nah, saham pertama yang akan kita bahas yaitu saham Media Nusantara Citra atau MNCN ya. Nah, ini MNCN pergerakannya ya, ini sangat menarik ya. Di mana kemarin pergerakannya dapat kita ketahui ya, membentuk ya, membentuk reversal ya, sudah membentuk reversal ya, ini kita lihat ya. Di mana MNCN kali ini memiliki support ya, supportnya ada di 855 dan 2 hari ini ya berhasil bertahan di level support tersebut ya. Ini 855 yaitu ada level support yang cukup kuat ya. Nah, ini berhasil dipertahankan ya. Dan kita lihat ini kemarin sempat melemah ya sampai low-nya 825 ya. Namun penutupan bisa rebound ya di 855 dan hari ini titik low 850. Nah, kembali diuji namun berhasil mantul dan sesi kedua malah tambah makin menguat ya. Nah, ini hari ini ya saham media ya menguat cukup bagus ya. Nah, jadi MNCN dan SCMA menguat sangat bagus. Nah, bila kita lihat kenaikannya pun cukup oke ya ini. Kita lihat volumenya hari ini pun sudah di atas rata-rata juga ya. Volumenya di atas rata-rata dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya ya. Nah, ini sudah mulai muncul akumulasi beli lagi ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Dengan target resisten terdekat dari MNCN ini adalah menguji kembali ya. Resisten 955 ya. Ini sudah diuji untuk kali kedua. Ini satu kali, ini dua kali. Nah, ini akan dicoba lagi ya. Resisten 955. Nah, bila kemarin reboundnya di level 800 ini polanya yaitu double bottom. Nah, untuk kali ini trennya ya, bila kita lihat ini kan kemarin polanya bila kita lihat itu adalah double begini ya. Nah, ini untuk yang sekarang ya jangka pendek bisa kita lihat ini sudah membentuk ya ini ya. Membuat uptrend yang baru lagi ya. Ini channel uptrend yang baru lagi ya. Karena kali ini sudah membentuk membentuk higher low ya. Nah, ini ada apa terbentuk sudah membentuk higher low. Nah, ini ada high. Nah, ini penentuannya adalah besok ya. Akankah trennya masih sideways ya? Atau sudah akan berubah menjadi uptrend? Nanti akan ditunjukkan dengan terbentuknya ya. Nah, apabila kenaikan bisa menembus 955 ya. Nanti akan terbentuk higher high ya. Higher high di mana itu adalah awal mula uptrend yang baru untuk MNCN ya. Nah, selama ini kan masih pergerakannya cenderung untuk sideways. Nah, ini ke depan apabila berhasil membentuk higher high ya, ini MNCN akan membentuk uptrend yang baru ya. Oke. Nah, bila nanti rekan-rekan tergabung ke dalam membership ya, nanti akan mendapatkan alert ya untuk MNCN sudah mendapatkan alert untuk membeli MNCN ya di pagi hari ya. Tadi pagi ya, sebelum MNCN bergerak menguat ya. Dan ditutup tadi di level 915 ya. Dan ini tadi jam 9 ya, 9 kurang ya, sudah mendapatkan alert untuk membeli MNCN ya. Nah, seperti kita ketahui ya, ini pada sorenya MNCN menguat ya, berbarengan ya. Nah, ini close-nya 910 ya, berbarengan dengan SCMA ya. Nah, berikutnya kita akan melihat SCMA ya. Ya. Nah, SCMA polanya sedikit berbeda ya. Apabila MNCN adalah double bottom, ini untuk SCMA pergerakannya yaitu lebih ke sideways ya. Dia pergerakannya lebih ke sideways ya dengan resisten di 895 dan area supportnya ada di 765 ya. Nah, hari ini
SCMA berhasil menguat ya, menembus dari resistennya ya di 855 ya, dengan candle yang sangat bagus ya, candle full body candle disertai volume yang sangat besar ya. Nah, bila kita lihat ya, konsolidasinya cukup bagus ya, di mana tidak terlihat distribusi yang kuat ya. Nah, terlihat masih distribusinya lemah ya, jadi cukup bagus ya, ini pola dari konsolidasi dari SCMA ya. Dan di 2 minggu terakhir ya, mulai muncul akumulasi beli ya. Dan hari ini adalah puncaknya ya dari konsolidasi tersebut. Dan akhirnya meledak ya. Si SCMA akhirnya menembus dari resisten 895 ini ya. Nah, ini langsung menyentuh ya, ini SCMA kenaikannya hari ini langsung ya menyentuh resisten setelahnya ya. Itu di 975 ya. Nah, ini target kedepannya untuk jangka midterm ya, jangka menengah ya. Ini ada target, ada gap ya di 1080 dan target menengahnya ada di targetnya di 1200 ya untuk SCMA ya. Nah, ini dalam perjalanannya pasti ada kemungkinan akan sideways dulu atau sebelum naik kembali ya. Nah untuk SCMA, bila rekan-rekan juga tergabung dalam membership ya, ini SCMA sudah juga mendapatkan alert ya untuk membeli SCMA pada tanggal 18 ya. Pada 18 di 825 ini dapatnya dannya di 825 ya di sore hari ya. Tanggal 18 sore ya. Jadi kita kalau di membership sudah entry di SCMA di candle ini ya. Nah, di candle ini kita sudah entry ya di candle naik ini ya. Kemudian SCMA dia pullback namun close-nya tidak lebih rendah jadi 800. Tidak lebih rendah dari 800 jadi tetap di hold ya. Dan pada hari ini akhirnya berhasil menguat ya. Dengan kenaikan yang luar biasa ya, yaitu tutup naik 14% ya. Oke. Saham berikutnya kita akan melihat saham Pakuwon. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas ya di video ya. Ini Pakuwon kemarin ya, ini Pakuwon menguat ya, menembus dari moving average 20-nya ya. Pakuwon menembus dari moving average 20-nya. Ditutup di 362 ya, dan menembus. Dan ini juga dia ada pola konsolidasi descending triangle ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga ya. Descending triangle ya. Ini dia keluar ya kiri ya. Nah, ini descending dengan support di 326 dan kemarin dia break ya. Dia break dan hari ini melanjutkan breakout-nya ya. Nah, menembus dari resisten 384 dan kemudian juga menguji dari resisten berikutnya di 416 pun sudah diuji ya, namun terlihat terkena profit taking ya. Nah, bila kita cermati, kenaikan ini sangat bagus ya, karena diiringi dengan volume transaksi yang luar biasa besar ya. Dan bila kita lihat dari indikator MACD-nya pun, proses akumulasi belinya pun cukup kuat. Jadi kenaikan saham Pakuwon ini cukup sehat ya, karena saham Pakuwon memiliki banyak mall-mall ya, yang dimana kita ketahui ke depan ya, maka mall-mall tersebut sudah dibuka kembali ya. Jadi itu memunculkan optimisme ya. Jadi akhirnya saham Pakuwon pun ikut terkerek naik ya, dengan ada sentimen positif tersebut ya. Nah, untuk Pakuwon juga ya, ini bila tergabung dengan membership ini sudah mendapatkan alert ya, pembelian saham Pakuwon ya, di tanggal 26 atau kemarin siang ya. Kemarin siang sebelum sesi pertama sudah diberikan alert untuk membeli saham Pakuwon ya. Dan untuk saham Pakuwon ini akhirnya terbeli di level 356 dan 358 ya. Oke, ya ini kemarin kita entry di membership, kita kemarin entry di candle ini. Dan hari ini sudah berhasil di take profit ya ketika dia menguji resisten di 416 ini ya. Oke, untuk saham berikutnya kita akan melihat saham PTBA ya. Nah, ini PTBA
hari ini masih melanjutkan kenaikannya ya. Setelah kemarin berhasil menguat ya. Hari ini kenaikan berhasil menembus dari resisten 2080 ya. Nah, besok ya seiring dengan bullishnya bursa ini ya, IHSG dan bursa global, ini ada kemungkinan PTBA akan lanjut menguat ya menuju ke resisten berikutnya di 2240 ya. Seiring dengan adanya sentimen dari juga sentimen adanya RUPS ya. RUPS dari PTBA yang akan merapatkan dividen ya, dividen dari PTBA ya. Nah, ini kita lihat kenaikan dari PTBA pun cukup bagus ya. Nah, diiringi dengan akumulasi dengan volume yang sehat ya. Nah, ini kita lihat indikator MACD-nya pun juga makin kuat ya. Akumulasinya pun cukup kuat ya. Jadi pergerakan dari PTBA cukup oke ya. Jadi ada potensi besar dari PTBA untuk besok melanjutkan kenaikannya menuju ke 2240 ya. Nah, ini untuk PTBA juga sama ya nih. Untuk biar tergabung dalam membership ya. Ini kemarin kita sudah entry ya di pagi hari ya. Di kisaran 1935 sampai 1945 ya. Nah, di pagi hari kita sudah entry ya untuk saham PTBA ya. Oke, saham berikutnya itu saham Astra Agro Lestari atau AALI ya. Nama AALI masih menunjukkan kekuatan di 850 ya. Akhirnya dia bisa break ya keluar dari resisten 850. Nah, seperti pembahasan video kemarin ya, ini pola dari AALI yaitu polanya dia adalah ascending triangle ya. Nah, dengan target apabila bisa berhasil break 6850, targetnya yaitu untuk jangka menengah ada di 8000 ya. Nah, bila kita lihat volumenya pun kenaikan volume yang besar ya, dan akumulasi beli yang cukup kuat ya. Jadi sentimennya untuk sampai dengan akhir bulan ini akan cukup bagus ya. Kita akan tunggu besok kelanjutan dari kenaikan AALI ya. Setelah berhasil menembus dari resisten 6850. Nah, ini untuk AALI membership, bila tergabung dalam membership ini juga kita sudah entry ya. Nah, kita sudah mulai entry di pagi hari ya di candle ini ya, di kisaran 6250 sampai 6350 ya. Nah, ini kita untuk kali kita sudah entry ya ketika candle mantul ya pada afternoon channelnya dia berhasil mantul dan kita sudah entry ya di pagi harinya. Oke, saham berikutnya kita akan melihat saham Garuda Indonesia atau GIAA ya. Nah, untuk GIAA ini trennya ya sekarang ini ya yaitu masih berkonsolidasi sideways ya dengan range. Nah, range-nya itu resistennya 252 dan supportnya ada di 220. Nah, ini terlihat perlahan 2 hari terakhir ini mengikuti penguatan bursa ya. Karena kita rekomend dua hari trading terakhir ini ya. Garuda bisa mencapai atau menguji dari resisten sideways-nya di 252 ya. Nah, ini volumenya pun hari ini sudah mulai meningkat walaupun masih di bawah rata-rata ya. Nah, dan indikator MACD-nya pun belum memperlihatkan adanya akumulasi beli yang kuat ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Kita tunggu. Nah, bila volumenya besar muncul, ada kemungkinan besar ya bahwa Garuda akan bisa break dari resisten sideways-nya di 252. Nah, kita akan tunggu ya untuk Garuda besok ya.
Oke, saham terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah saham Adaro Energi atau Adaro ya. Ini dari 3 besar Pantama batubara, ya, tersisa Adaro yang belum berhasil keluar dari resisten sideways-nya ya. Nah, ITMG 2 hari lalu sudah keluar ya dari resisten sideways-nya di 8.000 ya. Dan ini Adaro belum keluar ya dari 1030. Nah, PTBA pun sudah naik ya dan break dari resistennya di 2080. Nah, kita akan tunggu besok ya. Ini untuk Adaro resistennya ada di 1030. Nah, kita tunggu apakah harapkan sentimen dividen di Adaro ini bisa ikut mengerek kenaikan dari saham Adaro ya. Nah, supportnya ada di 925 ya dan harganya resisten di 1030. Nah, selama ini ya kita harapkan acuannya untuk Adaro yaitu harga sebisa mungkin harus berada di paling tidak minimal 1000 ya. Kalau di bawah 1000 kurang bagus ya, apalagi nanti kalau pergerakannya close-nya sudah di bawah 985 ya. Kalau di bawah 955 Adaro ini akan lebih cenderung untuk turun menuju ke supportnya ya di 925 ya. Nah, ini pergerakan dari 4 hari terakhir masih sideways ya, jadi belum ada arah yang jelas akan kemana ya. Namun bila melihat pergerakannya ada kemungkinan Adaro akan mungkin kemungkinan besar akan bergerak ke atas. Tinggal menunggu penembusan dari resisten 1030 ya. Dan targetnya terdekat ya ada di 1150. Nah, volumenya pun masih belum naik ya karena memang masih konsolidasi ya, jadi masih belum naik ya. Nah, untuk indikator MACD-nya ya, bila kita lihat, nah kenaikan akumulasinya masih turun ya. Nah, kita akan tunggu adanya aksi akumulasi beli yang bagus yang kuat lagi ya untuk mendorong harga dari Adaro bisa break dari resistennya di 1030. Nah, untuk pembahasan saham pada video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.